Dan Anda tahu, saya ateis kata dokternya, saya tidak tahu Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Tapi ternyata peristiwa ini membuat saya terbuka mata hati saya bahwa Tuhan itu ada. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah ketika Al-Qur'an memuliakan ahlinya. Ya, sebelumnya saya ingin tanya dulu pada Bapak Ibu, apakah Al-Qur'an itu? Ya, kita tahu Al-Qur'an ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, tapi definisi Qur'an itu apa Bapak Ibu? Apa Al-Qur'an sesungguhnya? Al-Qur'an itu diambil dari bahasa Arab kan? Dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya bacaan. Jadi Al-Quran dari segi bahasa bacaan. Sehingga kata bahasa Arab Quran ini diadopsi oleh bahasa Indonesia. Menjadi Quran. Di Quran dibaca apa dipakai? Dibaca. Kan bacaan. Itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah. Al-Quran adalah jam'u min wahyillah. Alladhi unzila ila nabiyina Muhammad SAW. Bimuwasitati Jibril ala lisatil arabiyyah ala lugatil arabiyyah wa qira'atuhu ibadah. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah ya, dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril dan membacanya ibadah. Membacanya ibadah. Itu Al-Quran. Betulkah membacanya ibadah? Betul. Bahkan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Lakinna alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim 3 huruf. Itu berarti 3 kebaikan. Kali 10, 30 kebaikan. Kebayang cuma alif lam mim saja sudah dapat 30 kebaikan dari Allah. Itu pahalanya. Ibadah membaca Quran. Apalagi di Tasdiqul Quran ini saya dengar yang hadir pada hafal Quran ya. Betul ini yang hadir pada hafal Quran? Ibu hafal berapa juz Bu? Hafal 30 juz apa juz 30? Hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Oh juz 30. Benar nih hafal juz 30. Sok dites enak surat Al-Buruj. Hafal Al-Buruj? Ya. Al-Baqarah hafal enggak Bu? Enggak, kita baca Al-Baqarah aja ya, yang lebih pendek. Al-Buruj mah panjang ting. Kita baca surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat kursi. Ayat yang laku ketika pemilu. Ketika pilkada, banyak yang butuh kursi, ayatnya dibaca. Kita baca ayat kursi sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. Satu ayat kita baca dari surat Al-Baqarah, ayat kursi. Berapa ayat? Satu ayat. Berapa huruf? Sugante dihitung gitu. Ningali abi kiki Tuhan. Keur ngitung teh Bapak Ibu.
Ternyata Al-Baqarah ayat kursi yang tadi kita baca, tidak 1 menit kita membacanya, ada 317 huruf. Sebagaimana hadis ini, kata Rasulullah SAW, 1 huruf 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Berarti berapa kebaikan kita dapatkan? Hanya 1 ayat yang kita baca. Ayat kursi. 3170 kebaikan. Kebayang Bapak. Inilah Al-Quran. Jam'u min wahyillah alladzi unzila ila nabiyina Muhammad SAW ala lughatil arabiyyah wa qira'atuhu ibadah. Membacanya ibadah. Al-Quran. Itu dari segi pahala. Kemudian manfaat kita baca Quran besar. Dan ini sudah dibuktikan. Ada banyak testimoni terkait ketika orang membaca Al-Quran. Di Jerman, Bapak Ibu kenal Jerman ya? Tahu Jerman Bapak Ibu? Jerman, dulu saya kuliah di Jerman. Jalan Jenderal Sudirman. Ya. Ada 2 suami istri, sepasang suami istri, mereka mu'alaf. Sang istri qadarullah mengalami penyakit kanker payudara. Stadium, wah luar biasa. Dokter sampai mengatakan mungkin 4+ ya, nyawanya tinggal beberapa hari lagi. Ya, karena dia sudah masuk Islam, dia berkata pada suaminya, wahai suamiku, dokter mengatakan umurku tinggal sekian hari lagi. Kita sudah punya Tuhan sekarang. Kita tahu di Jerman itu banyak yang ateis, terutama Jerman Timur, Berlin. Ya. Qadarullah, dia mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, dulu kita tidak punya Tuhan, sekarang kita punya Tuhan, Allah. Dan kita tahu ajal kita di tangan Allah, bukan di tangan dokter. Jadi gimana? Kata dokter, usia kita tinggal belasan tahun lagi. Belasan hari lagi, usia saya. Gimana kalau kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita umrah. Betul, berangkat umrah. Selesai umrah apa yang dilakukan? Tidak ada yang dilakukan selama di Mekah dan Madinah selain sholat dan ibadah kecuali baca Quran. Tidak ada yang dimakan dan minumnya kecuali kurma dan air zam-zam. Apa yang terjadi? Setiap hari seperti itu. Tilawah Quran. Dia merasakan makin hari bertambah segar tubuhnya. Dan merasa aneh. Dia merasakan tubuhnya makin ringan. Dia merasakan tubuhnya makin kuat dan makin sehat. Suaminya pun kagum begitu. Setiap hari suaminya mengatakan, kamu makin bercahaya, kamu makin sehat, kamu makin kuat tubuhnya. Itulah yang terjadi berhari-hari selama di tanah suci Mekah dan Madinah. Tiba di hari dia harus kontrol terakhir, pergilah dia kembali ke Jerman, lalu dia masuk kembali ke klinik. Ceritanya begitu. Ketika berobat lagi, periksa lagi ke klinik, diobservasi oleh dokternya keheranan. Boleh saya bertanya, apa dokter? Apa yang Anda lakukan sejak Anda terakhir berobat kemari sampai hari ini? Maksud Anda kan terakhir berobat tanggal sekian, hari sekian ini. Kemudian Anda pernah saya katakan vonis umur Anda tidak lama lagi. Tapi ada sesuatu yang ingin saya ketahui dari Anda. Apa yang Anda lakukan sampai hari ini? Dokter sudah tahu saya mu'alaf, saya muslim, saya punya Tuhan. Ketika dokter mengatakan umur saya tinggal sekian belas hari lagi, saya tidak yakin karena umur saya di tangan Allah Tuhan saya. Selama yang dokter sampaikan, selama waktu itu saya berangkat ke tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah. Saya menghadap Allah di tanah suci Mekah, lalu saya berziarah ke makam Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul saya di Madinah. Setelah saya melakukan ibadah sholat dan umroh tentunya, tidak ada yang saya lakukan kali baca Quran. Terus baca Quran dan baca Quran. Dan tidak ada yang saya makan kecuali kurma dan air jam-jam. Cuma itu dokter. Only it. Hanya itu. Hanya itu. Apa kata dokternya? Tolong jabat tangan saya. Tolong jabat tangan saya. Sebentar dokter, kita bukan mahram. Ya. Tolong jabat tangan saya. Aduh. Akhirnya dia halangi pakai kerudungnya, dia jabat tangannya. Selamat, Anda sembuh secara total. Anda sembuh secara total. Diperlihatkan hasil CT scan.
Anda sembuh. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya. Itulah kenapa saya bertanya, apa yang Anda lakukan selama Anda berobat terakhir sampai hari ini? Cuma itu, luar biasa. Baru kali ini kejadian yang membuat saya terbuka. Dan Anda tahu, saya ateis, kata dokternya. Saya tidak tahu Tuhan dan tidak percaya Tuhan. Tapi ternyata peristiwa ini membuat saya terbukti, terbuka mata hati saya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itulah adalah Tuhanmu yang kau sembah itu. Tolong saksikan, saya bersahadat masuk Islam. Luar biasa. Inilah Quran ketika diyakini, dibaca, diamalkan. Allah buktikan. Dia memuliakan kita ketika kita memuliakannya. Halo? Kok hening sekali ini, mana kemana? Jamaah. Ada ini araya itu. Bisa diikuti Bapak Ibu? Luar biasa. Nah ini Quran. Kemudian diteliti apa sebetulnya pengaruh Quran, luar biasa. Adakah kita menyadari bahwa ketika kita membaca Quran itu terjadi metabolisme tubuh yang luar biasa. Excited. Terjadi sistem detoksifikasi Bapak Ibu. Ketika kita membaca Quran, demi Allah yakini ini. Ketika kita membaca Quran terjadi detoksifikasi, proses pembuatan racun, pembuangan racun dalam tubuh kita. Ya, kita tahu makanan minuman akhir zaman ini banyak mengandung toksin, karsinogen yang cenderung bisa menciptakan penyakit berat seperti kanker, kemudian juga gagal ginjal, apapun, darah tinggi dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita membaca Quran, Quran menciptakan, membentuk sistem metabolisme tubuh. Ya, toksin detoks dikeluarkan. Apalagi tubuh kita regeneratif. Apabila ada sel-sel rusak itu otomatis diperbaiki kembali. Ibu-ibu kalau terluka, kakerut misalnya, ibu dicimcurikan unggal poe, aduh, tidak kan? Dibiarkan aja ditinggalkan, obatin sekali udah tinggalkan. Sembuh tidak? Mengering tidak? Nah, itulah regeneratif. Nah ini Allah buktikan. Ketika kita membaca Quran, tercipta sistem metabolisme tubuh. Luar biasa. Itu barangkali maksud dari firman Allah. Surat Al-A'raf ayat berapa? 204. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu la'allakum turhamun. Fa'ansitu lahu wasma'u la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran, dengarkan dan perhatikan agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Dan itulah rahmatnya. Itu saya, Rahmat Baikuni. Halo.